Ternyata setelah dewasa, ketika pengen makan rendang ayam kampung, gak mesti nunggu lebaran, hari apapun juga kalau kita kepengen, cus langsung aja buat. Ini tuh rendang ayam Padang, resepnya dari kakak ipar, dan kalau Teh Lilis masak ini, adiknya kakak ipar tuh makanya jadi lahap. Nah, di sini Teh Lilis udah menyiapkan bahan-bahannya. Teh Lilis pakainya ayam kampung, bebas kampungnya mau dari mana aja ya guys. Karena ukuran ayam kampungnya tuh lumayan kecil, jadi untuk santannya Teh Lilis pakai dari 2 butir kelapa yang udah tua. Kemudian untuk bumbunya nggak perlu disebutin, mungkin bunda-bunda di rumah udah tahu dan hafal betul bumbu untuk masak rendang apa aja. Dan Teh Lilis sendiri kalau masak rendang tuh wajib ada bumbu rempahnya. Karena Teh Lilis masak rendangnya tanpa memakai cabai rawit, jadi sebagai gantinya Teh Lilis pakai cabai giling. Dan bahan yang nggak boleh dilewatkan yaitu bumbu aromatik. Pertama-tama Teh Lilis haluskan dulu semua bumbunya, termasuk juga bumbu rempahnya. Blender bumbunya sampai benar-benar halus, kemudian tuang semua bumbu bersamaan dengan cabai giling dan bumbu aromatiknya. Kita masak dulu bumbunya sampai kadar airnya ini berkurang. Kalau kata kakak iparnya Teh Lilis, masak rendang bumbunya nggak perlu ditumis dengan minyak, karena nanti dari santannya bakalan secara alami mengeluarkan minyak. Terus kakak iparnya Teh Lilis juga bilang supaya bumbunya meresap, masak dulu ayamnya bersamaan dengan bumbu. Masak sampai bumbunya meresap dan kadar airnya ini berkurang. Setelah bumbunya meresap, barulah kita campurkan santannya. Ciri khas rendang Padang itu wajib pakai kelapanya yang udah bener-bener tua supaya santan yang keluar itu kental dan pekat. Kemudian kita aduk-aduk rendangnya, lalu beri seasoning seperti kaldu bubuk, garam, dan penyedap. Karena ini rendang Padang, jadi nggak usah ditambahkan gula ya guys. Kalau kita pakai santannya banyak dan kelapanya juga udah tua, nanti manisnya itu udah didapat dari santannya. Jadi tanpa menambahkan gula pun rasanya udah manis. Kalau udah setengah matang, masak rendangnya dengan api kecil aja ya guys, supaya dagingnya itu lebih empuk. Dan sambil sesekali diaduk supaya bagian bawahnya nggak berkerak. Nah, setelah 1 jam kuah rendangnya udah mengering dan mengeluarkan minyak. Ini tuh minyaknya alami keluar dari santannya tanpa tambahan minyak sayur. Siapa bilang masak rendang harus nunggu sampai berjam-jam? Ini tuh dimasak 1 jam aja ayamnya udah empuk. Wangi rendangnya sampai bikin tetangga jadi penasaran. Katanya Teh Lilis tuh masak apa kok wangi banget. Jangan sampai tetangga tahu kalau Teh Lilis tuh lagi masak rendang ayam. Karena rendang ayamnya udah mateng, jadi langsung aja Teh Lilis siapin nasi dan Teh Lilis tuh bikin ala-ala kayak di rumah makan Padang. Biar mirip banget kayak di rumah makan Padang, Teh Lilis tambahin rebusan daun singkong, irisan timun, sambal ijo, dan menu utamanya yaitu rendang ayam. Jangan lupa nasinya juga kita siram dengan bumbu rendangnya. Makan pakai bumbunya aja tuh udah bisa ngabisin nasi, apalagi kalau dimakan sama daging ayamnya. Walaupun masaknya cuma 1 jam, tapi ini daging ayamnya udah empuk banget.